Saya Silviris Suarso bersama Sarah dan Aulinesia ingin mempresentasikan tentang hasil penelitian kami yang berjudul peran heuristic thinking dalam hubungan antara perceived scarcity dan impulsive buying di saat pandemi. Pandemi itu membuat banyak orang menjadi panik pada awal-awalnya ya, sehingga orang cenderung untuk membeli barang yang mereka pikirkan itu dibutuhkan ya. Nah akhirnya itu jelas menunjukkan satu peningkatan permintaan akan barang-barang ya. Kalau di Malaysia itu untuk hand sanitizer dan sebagainya itu meningkat sampai 800% per minggu. Kalau di New Zealand itu untuk pembelanjaan di supermarket itu naik 40% pada saat-saat pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa pembelian barang itu karena dipicu oleh COVID akan menimbulkan satu persepsi bahwasanya akan ada kekurangan barang yang dibutuhkan. Maka muncul satu proses untuk melakukan pembelian secara cepat. Nah, perceived scarcity atau scarcity yang dipersepsi itu merupakan merupakan suatu dampak dari munculnya satu perasaan akan ketermendesakan di ada konsumen. Harus beli nih. Kayak merasa terdesak, harus beli nih, harus beli. Karena kalau enggak kehabisan. Itu yang ada di pikiran daripada konsumen. Maka terjadilah impulsif buying. Orang main ambil aja beli, gitu kan. Dengan demikian maka kita mau melihat bagaimana pengaruh heuristic thinking, proses pengambilan keputusan yang cepat tanpa menimbang berbagai macam risiko terhadap hubungan antara persepsi kelangkaan barang dan pengambilan keputusan pembelian secara impulsif. Nah, ini kita muncul dengan 3 hipotesis ya. Heuristic thinking itu berpengaruhnya sebagai moderator, atau heuristic thinking ya, proses berpikir yang cepat itu untuk mengambil keputusan itu sebagai mediator. Jadi bentuknya begini, atau dia itu munculnya bersama-sama. Kita sedang melihat gitu, berhipotesis bahwa heuristic thinking itu akan berperan sebagai moderator, mediator, atau dia sama-sama bareng, nggak melalui mediator ataupun moderator. Metodologinya itu kita melalui sosial media ya, kuesionernya kita kirim seperti standar ya, kemudian kita olah masuk ke dalam spreadsheet, maksudnya ke Excel, kemudian kita olah menggunakan berbagai macam metodologi melalui SPSS ya, dengan moderator melalui HACE ya, SPSS dengan mediator atau moderator, dan regresi berganda multiple ya. Alat ukurnya ada 3. Impulsive buying scale dari Verklaken dan Herabadi kita ambil di tahun 2001 yang ada 13 item. Lalu perceived scarcity questionnaire kita ambil dari Biyun dan Stenquist tahun 2008 ada 8 item. Dan ada heuristic thinking kita gunakan general decision making scale ya, ada sekitar 10 item ya. Semuanya dalam kategori baik, yaitu Cronbach alfanya 0,73 sampai 0,74. Hasilnya ternyata setelah kita olah dengan SPSS, dengan HACE, bantuan SPSS itu, bahwa ternyata peranan heuristic thinking itu sangat kecil ya, dibandingkan perceived scarcity dengan impulsive buying. Gitu. Kecil 0,034. Itu model pertama. Model kedua, bagaimana kalau dia jadi mediator? Ya, jadi mediator pun direct effect lebih besar daripada indirect effect. Ya kan? Indirect effect-nya cuma sekitar 0,0281 dibandingkan direct effect-nya 0,271. Kalau itu 0,02. Sehingga heuristic thinking juga tidak berfungsi secara efektif untuk heuristic thinking. Nah, bagaimana kalau bersama-sama? Kalau heuristic thinking dan perceived scarcity itu digabung bersama-sama, dampaknya cukup lumayan, sekitar 7%. Ya, nah, jadi R square-nya itu 0,74, jadi sekitar 7% daripada seluruh ketimbang yang 2 model seterusnya. Sehingga kita berpikir dari hasil statistiknya, ini dari statistiknya ya, menunjukkan bahwa proses heuristik itu enggak mediator atau moderator, dia bareng. Begitu melihat scarcity langsung dia pengen beli. Itu kayaknya cepat sekali gitu. Namanya heuristik, jadi nggak ada jeda itu ya. Ternyata heuristic thinking dan perceived scarcity itu lebih berpengaruh ketika dia bersama-sama ketimbang sebagai mediator atau moderator. Nah, diskusinya ternyata bahwa
konsumen yang memiliki informasi yang sedikit ya, dia cenderung untuk menjadi heuristik karena dia nggak paham betul ya kan, padahal mungkin stoknya ada terus, ya, tetapi dia dalam posisi nggak paham stok. Namun demikian, scarcity, persepsi dia terhadap kelangkaan barang itu memunculkan suatu arousal dalam kognitif mereka. Jadi ini bareng. Begitu dalam psikologi kognitif ya, begitu dia ngelihat, oh ada kelangkaan, langsung muncul gue harus beli. Kalau enggak gue nggak dapat. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi membuat dia harusnya lebih sistematik karena kalau tidak dia akan membeli hal benda-benda yang mungkin nggak dia butuhkan pada saat yang pendek. Sehingga mungkin kalau susu bisa rusak, kalau beras mungkin jadi nggak bisa banyak kutunya dan sebagainya ya gitu. So dia tidak menjadi moderator maupun sebagai mediator, dia sebagai bareng-bareng ya. Jadi orang-orang yang memiliki informasi lengkap, dia memiliki satu pengetahuan yang cukup, itu dia tidak melakukan impulsive buying. Hanya orang-orang yang limited information, hanya tahu sedikit, dipicu oleh informasi yang mungkin tadi batas waktu, kemudian dia akan langsung melakukan pembelian. Nah, heuristic thinking lebih cocok memiliki pengaruh yang langsung ya, ketimbang dia sebagai moderator maupun mediator. Nah, keterbatasan dari penelitian ini adalah kita tidak memiliki data yang cukup tentang tipe pekerjaan, income orang, ya kan. Lalu berapa jumlah yang dibeli, apa saja yang dibeli, ya, di mana dia beli, lalu kondisi sosial mereka seperti apa, itu menjadi keterbatasan penelitian ini, sehingga kalau mau meneliti lebih lanjut, ini bisa dimasukkan sebagai variabel-variabel yang dimasukkan dalam penelitian. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Intinya kita ingin mengetahui proses berpikir heuristik yang cepat itu berpengaruh nggak sih terhadap impulsive buying? Pengaruhnya jelas ada ya di semua model. Tapi mana yang paling efektif yaitu kalau prosesnya bersama-sama. Cepat ya, karena cepat ya jadi sama-sama. Kalau ada jeda, ada mikir, pasti dia akan tidak melakukan impulsive buying.